Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, masih di channel YouTube saya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan gerak lurus. Pada sebelumnya, kita sudah belajar tentang GLB. Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang GLBB dan gerak vertikal. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, siswa mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Yang kedua, siswa mampu menganalisis grafik besar kecepatan V terhadap waktu T dan besar perpindahan S terhadap waktu. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan karakteristik benda yang bergerak dengan arah vertikal. Sebelumnya, kita membahas tentang gerak lurus beraturan, yang mana gerak lurus beraturan, gerak benda selalu berada pada lintasan yang lurus, kecepatan bendanya konstan atau tetap, dan percepatannya sama dengan 0. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apakah kalian masih ingat apa itu gerak? Mari kita simak ilustrasi berikut. Tika mengendarai mobil di jalan raya berselisihan dengan Tony yang sedang berjalan kaki di samping jalan. Dari penglihatan Tony, dia melihat Tika yang bergerak dengan mobil, berbeda dengan Tika yang melihat Tony bergerak berlawanan arah dengannya. Dari peristiwa tersebut, dapat kita simpulkan bahwa gerak bersifat relatif tergantung pengamat dan titik acuannya. Coba kalian bayangkan, saat kalian membawa sepeda, kalian melihat seorang anak yang ingin menyeberang di hadapan kalian, maka secara spontan kalian mengerem sepeda sampai berhenti tepat sebelum anak itu menyeberang. Apa yang terjadi saat kalian mengerem sepeda tersebut? Ya, sepeda melambat hingga benar-benar berhenti. Nah, dari peristiwa ini, dapat kita ketahui bahwa gerak dapat diperlambat. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah namun tetap beraturan. GLBB dapat dipercepat dan juga diperlambat dengan persamaan sebagai berikut. Dan GLBB dapat kita gambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Dapat dilihat dari GLBB dipercepat dan diperlambat pada grafik XT, di mana kurva menunjukkan bentuk separuh bola, dan grafik VT, kurva menaik atau menurun secara teratur, dan di grafik AT, kurva tegak lurus secara horizontal menuju ke arah T, karena percepatannya yang konstan. Baiklah, sekarang bayangkan, kalian bermain bola basket bersama teman-teman. Untuk menggerakkan bola, kalian harus memantul-mantulkan bola tersebut, agar bisa dibawa ke arah wilayah musuh. Bagaimana gerak bola saat kalian pantulkan? Ya, bola bergerak memantul dari atas ke bawah secara terus-menerus. Maka dapat diketahui bahwa gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang arahnya selalu tegak lurus. Pada gerak vertikal ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama, gerak vertikal ke atas, yang kedua, gerak vertikal ke bawah, yang ketiga, gerak jatuh bebas.
Gerak vertikal ke atas tak berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja, jarak S itu menjadi ketinggian atau H dan percepatan A menjadi gravitasi G. Dapat dilihat pada persamaan berikut, yang mana pada rumus GLBB, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Pada gerak vertikal menjadi H sama dengan V0T ditambah 1/2 dikali GT kuadrat. Selanjutnya pada VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Pada gerak vertikal, VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Selanjutnya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Begitu juga pada gerak vertikal, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Selanjutnya, untuk gerak vertikal ke bawah, sama seperti gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke bawah juga bergerak secara vertikal, seperti namanya. Yang berbeda hanya arah gerak benda searah dengan arah gaya gravitasi yang menuju ke bawah. Maka persamaannya menjadi Vt sama dengan V0 ditambah G dikali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali GH. H sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali GT kuadrat. Selanjutnya, pada gerak jatuh bebas, seperti namanya, gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang terjatuh bebas tanpa hambatan. Pada gerak jatuh bebas, kecepatan awal benda adalah 0, yaitu V sama dengan 0 dan diabaikan. Sehingga persamaannya sebagai berikut. Dapat kita lihat pada persamaan berikut. Karena kecepatan awal benda sama dengan 0, maka kecepatan awal benda diabaikan. Dan kita coret gerak vertikal ke bawah, sehingga menjadi rumus gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. V kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. V sama dengan G dikali T. Dan sekarang perhatikan beberapa contoh berikut. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan percepatan yang ditempuh benda setelah 10 detik bergerak. Diketahui V0 sama dengan 0, T sama dengan 10 sekon, A sama dengan 5 meter per sekon. Ditanya, Vt, penyelesaian, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Sama dengan 0 ditambah 5 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon sama dengan 50 meter per sekon. Dan untuk jarak yang ditempuh benda adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 10 sekon ditambah 1/2 dikali 5 meter per sekon dikali 10 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 5 meter per sekon dikali 100 sekon sama dengan 250 meter. Jadi, jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Lalu untuk contoh selanjutnya, sebuah batu dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Bila batu mencapai dasarnya setelah 3 detik, maka hitunglah kecepatan benda saat mengenai dasar sumur dan kedalaman sumur. Diketahui V0 sama dengan 6 meter per sekon, T sama dengan 3 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya,
VT, dan H. Penyelesaian. Untuk mencari kecepatan benda saat mengenai dasar sumur, kita menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah GT. VT 6 ditambah 10 dikali 3. VT sama dengan 6 ditambah 30 sama dengan 36 meter per sekon. Dan untuk mengukur kedalaman, kita menggunakan persamaan H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. H sama dengan 6 dikali 3 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 3 kuadrat. H sama dengan 18 ditambah 45 sama dengan 63 meter. Jadi, batu mencapai dasar sumur sedalam 63 meter dengan kecepatan 36 meter per sekon. Silahkan kerjakan latihan soal pada berikut di bawah ini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.